Salam saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada banyak kesaksian kita lihat saudaraku. Kita melihat bahkan dari agama-agama seberang dilawan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi, bahkan mengabarkan Injil, baik itu secara langsung ataupun secara media sosial. Tetapi kita hanya menjadi penonton saudaraku. Kita tidak pernah menggumulkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pakai aku, Tuhan lawan aku. Tidak ada sebuah kerinduan untuk mendoakan agar lawatan terjadi dalam diri kita. Saudaraku, belajar melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan yang engkau dengarkan tentang pengampunan, koreksi, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan pada orang-orang yang telah pernah menyakitiku. Sebutkan namanya satu-satu saudaraku. Itu sebuah upaya melakukan firman Tuhan. Bukan hanya lewat dan mantul itu firman-firman Tuhan yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lihatlah hari-hari semakin mengguncang. Saya tidak katakan ini sebuah tanda-tanda akhir zaman, tapi sudah pasti hari itu semakin dekat. Tidak mungkin semakin jauh ataupun tetap, tidak mungkin. Hari-hari yang Tuhan tentukan sudah pasti semakin dekat. Dan tidak perlu kita ketahui, tidak perlu kita katakan, oh kiamat masih lama. Ketika engkau mati, kiamatmu saat itu juga. Tidak perlu engkau menunggu kiamat saudaraku. Mati langsung engkau kiamat saudaraku. Langsung selesai, game over. Kita kiamat secara pribadi saudaraku. Kita katakan kita masih muda. Lalu apa kalau kita masih muda? Ada banyak perkataan-perkataan firman Tuhan di dalam hatimu saudaraku. Sekalipun engkau masih muda, Tuhan memanggilmu melalui hatimu. Aku masih muda, pengen mabuk, pengen happy, pengen menikmati dosa mesum, perselingkuhan, perminuman, narkoba. Aku masih muda. Selalu begitu dan begitu. Secara tidak langsung engkau telah menolak Yesus di dalam dirimu. Secara tidak langsung engkau mengeraskan hatimu. Engkau melatih hatimu saudaraku untuk lebih keras. Dulu saudaraku, aku orang yang termasuk orang yang baik-baik ketika masih sekolah SMP. Tetapi bergaul dengan orang-orang yang rokok, ngelem, minum, narkoba, mengganja, hatiku selalu berkata jangan. Tapi keadaan yang membuat lingkungan yang memaksa setiap hari bergaul dengan mereka. Akhirnya aku bunuh kata-kata jangan di dalam hatiku. Karena aku mau bergabung dengan mereka, jangan merasa asing bagi mereka. Jadi aku melatih supaya mati kerohanianku saudaraku. Aku memaksakan rokok begitu lama. 1 bulan sampai 2 bulan aku merasakan tidak enak dalam rokok. Tapi aku selalu paksakan. Aku melatih diriku supaya peka akan suara Tuhan. Supaya aku selalu mengandalkan pikiranku bahwa aku cowok, aku masih muda, aku harus bisa nikmati dunia. Ternyata itu hanya pemikiran-pemikiran bocil saudaraku. Kalau saudara masih memikirkan dan membanggakan kesesatanmu, kalau saudara masih membanggakan kejahatanmu, kalau saudara masih menginginkan lebih jahat lagi, kau masih bocil saudaraku. Serius. Ketika bocil saya memang bangga mengatakan, "Oi, aku sudah merokok. Keren. Aku mabuk tadi malam. Aku merasa keren."
Aku ngisap narkoba tadi malam, sabu-sabu. Aku merasa keren pada teman-teman sekolah yang lain. Ternyata itu hanyalah sebuah latihan membunuh kerohanian kita. Dan itu adalah sifat-sifat bocil, saudaraku. Kalau kita membanggakan kesalahan kita, kita membanggakan menceritakan kenakalan kita pada orang lain, itu bocil banget. Bocil, saudaraku. Sekarang saatnya, saudaraku, latihlah dirimu beribadah. Jangan lagi hanya mengejar keinginanmu, mengejar apa yang menguntungkan bagimu, mengejar apa yang menjadi hobimu, kesukaanmu. Tuhan sudah merencanakan hidupmu begitu indah, begitu mulia, luar biasa. Jangan engkau abaikan itu, saudaraku. Engkau telah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Ada rencana yang mulia di dalam Tuhan. Carilah itu, saudaraku.